Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Indriani. Saya akan menjelaskan teknik analisis kualitatif dan reaksi penggolongan pada mata kuliah Kimia Farmasi Analisis Kualitatif. Teknik analisis kualitatif. Teknik analisis atau identifikasi obat secara kualitatif menggunakan reaksi-reaksi kimia dengan memperhatikan reaksi warna yang terjadi dari hasil-hasil uji tersebut. Analisis kualitatif obat diarahkan pada pengenalan senyawa obat meliputi sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimia obat. Analisis kualitatif dapat digunakan untuk menguji senyawa obat tunggal maupun dalam campuran dengan metode konvensional, misalnya dari reaksi warna yang terbentuk masing-masing senyawa obat. Teknik analisis obat meliputi analisis kualitatif atau identifikasi bahan baku obat dan analisis kuantitatif atau penetapan kadar bahan baku obat maupun sediaan obat dengan kandungan zat aktif tunggal. Teknik analisis obat secara kualitatif didasarkan pada penggolongan obat menurut jenis senyawanya secara kimia dan bukan berdasarkan efek farmakologinya. Hal ini dikarenakan karena adanya suatu obat dengan struktur kimia yang sama, mempunyai efek farmakologi atau daya terapeutis yang jauh berbeda. Contohnya, misalnya asam hidroksibenzoat dan turunannya sebagai berikut. Ada asam salisilat atau asam ortohidroksibenzoat yang digunakan sebagai obat luar dan asetosal atau asam asetil salisilat yang digunakan sebagai obat analgetik dan antipiretik. Analisis kualitatif merupakan analisis untuk melakukan identifikasi elemen, spesies, dan atau senyawa-senyawa yang ada pada sampel. Dengan kata lain, analisis kualitatif berkaitan dengan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu analit yang dituju dalam suatu sampel. Analisis kuantitatif adalah analisis untuk menentukan jumlah atau kadar dari suatu elemen atau spesies yang ada pada sampel. Metode identifikasi obat secara konvensional dapat dilakukan melalui 3 tahap, di antaranya uji pendahuluan, uji penentuan gugus fungsional yang khas atau uji golongan, penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan reaksi tertentu, dan pengamatan bentuk kristal menggunakan mikroskop. Uji pendahuluan meliputi organoleptik, kemudian penentuan sifat fisika kimia, kemudian pengujian derajat keasaman menggunakan tes keasaman, lalu penentuan unsur-unsur obat, mikroskopik, dan cara kimia. Macam-macam metode analisa kualitatif. Yang pertama, metode konvensional, meliputi reaksi mikro dan semi-mikro, dan reaksi kristal, reaksi warna, dan sublimasi. Yang kedua, metode modern, meliputi spektrometri dan kromatografi. Analisa kualitatif digunakan pada banyak bidang dengan berbagai tujuan, antara lain identifikasi, kontrol kualitas, investigasi, penelitian klinis, dan penegakan hukum. Aplikasi analisa kualitatif pada bidang kefarmasian antara lain pembuktian kebenaran, identifikasi atau pemberian, jaminan mutu obat, kontrol kualitas di pasar, diagnosis radiofarmasi, dan riset kefarmasian. Reaksi penggolongan. Reaksi penggolongan bertujuan untuk memeriksa adanya fungsi serta membedakan golongan dari senyawa yang dianalisa. Gugus fungsionil adalah gugus yang terdapat dalam suatu senyawa organik yang berperan pada analisa senyawa tersebut. Gugus fungsionil terbagi menjadi 8. Ikatan tidak jenuh, gugus alkohol, gugus fenol, gugus karbonil, gugus karboksilat, gugus amin, gugus sulfon dan sulfonat, dan terakhir, gugus guanidin. Penjelasan pertama adalah ikatan tidak jenuh. Terbagi menjadi reaksi adisi terhadap aqua brom dan reaksi terhadap larutan kalium permanganat. Yang pertama, reaksi terhadap aqua brom. Caranya, 0,1 gram sampel padat atau 0,2 ml sampel cair ditambahkan larutan brom 5% dalam kloroform setetes demi setetes sambil dikocok. Warna brom hilang dan larutan tidak terbentuk hidrogen bromida. Yang kedua, reaksi terhadap kalium permanganat.
Pada larutan sampel, tambahkan larutan kalium permanganat 2% setetes demi setetes sambil dikocok. Warna ungu akan hilang dan tambahkan kalium permanganat sampai sedikit berlebih atau berwarna rosa. Jika ada ikatan tidak jenuh, mula-mula terbentuk glikol. Jika dipanaskan, terjadi oksidasi lebih lanjut dan terbentuk asam karboksilat. Yang kedua, ada gugus alkohol, meliputi reaksi warna azo dan reaksi esterifikasi. Yang pertama, reaksi warna azo. Reaksinya adalah diazoa, yaitu larutan asam sulfanilat 0,5% dalam 30 mili asam klorida 4 normalitas dan 70 mili air. Diazo B, larutan natrium nitrit 0,5% dalam air. Pelaksanaannya adalah dengan memasukkan 2 tetes etanol atau larutan sampel dalam air ke dalam tabung reaksi. Tambahkan diazo A dan diazo B dengan perbandingan 4:1 atau 1:1 dan 1-2 tetes NaOH 2 normalitas sampai bereaksi basa. Kocok, panaskan di penangas air, maka akan berbentuk warna kuning kemerahan sampai coklat kemerahan. Warna tidak dapat tertarik dengan amil alkohol. Reaksi esterifikasi. 3 tetes etanol dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan sedikit kristal asam salisilat dan 1 hingga 2 tetes asam sulfat pekat. Tutup mulut tabung dengan kapas basah, panaskan dalam penangas air selama 5 menit, angkat, dan encerkan dengan 1 mili. Yang ketiga ada gugus fenol. Reaksinya adalah reaksi warna azo, reaksi dengan FeCl, serta reaksi dengan aqua brom. Yang pertama, reaksi warna azo. Reaksi yang digunakan adalah diazoa, yaitu larutan asam sulfanilat 0,5% dalam HCl 2%. Yang kedua, larutan diazo B, yaitu natrium nitrit 0,5% dalam air. Pelaksanaannya dilakukan dengan mencampur 1 tetes larutan A dan 1 tetes larutan B dalam tabung, lalu tambahkan 1 tetes natrium hidroksida 2 normalitas dan akan terbentuk warna kuning kemerahan sampai coklat merah yang dilakukan tanpa pemanasan. Jika dikocok dengan amil alkohol, warna merah akan tertarik oleh amil alkohol. Yang kedua adalah reaksi dengan besi klorida menggunakan reaksi larutan besi 3 klorida 1%. Cara melakukannya yaitu sedikit sampel padat atau 1 tetes larutan sampel dalam air atau alkohol pada plat tetes, tambahkan 1 tetes pereaksi dan akan terbentuk warna-warna seperti merah, ungu, biru, atau hijau. Yang ketiga, reaksi dengan aqua brom menggunakan reaksi larutan brom jenuh dalam air. Cara melakukannya dengan melarutkan penol dalam air atau pada plat tetes, tambahkan reaksi setetes demi setetes sampai warna kuning muda dan akan terbentuk endapan putih atau endapan kuning muda. Selanjutnya yang keempat ada gugus karbonil. Reaksi umum untuk aldehid diantaranya reaksi Schiff, reaksi reduksi, dan reaksi dengan chloroglusin dan asam klorida. Yang pertama ada reaksi Schiff. Digunakan reaksi 0,2 gram fusin yang dilarutkan dalam 2 mili asam klorida pekat, encerkan dengan 200 mili air dan ke dalamnya dilarutkan 2 gram natrium bisulfit. Cara melakukannya, dalam tabung masukkan 2 mili air dan 1 tetes aldehid, lalu tambahkan 1-2 tetes pereaksi dan akan terbentuk warna merah sampai merah ungu. Yang kedua ada reaksi reduksi. Digunakan reaksi Tollens, yaitu larutan A diantaranya 3 gram perak nitrat dilarutkan dalam 30 mili air larutan. Larutan B yaitu 3 gram natrium hidroksida dilarutkan dalam 30 mili air. Jika akan dipakai, campur sama banyak larutan A dan larutan B dalam tabung. Kemudian, tambahkan amonium 4 hidroksida setetes demi setetes sampai endapan perak oksida larut kembali. Cara melakukannya, dalam tabung, masukkan beberapa tetes pereaksi dan larutan sampel. Bila perlu, panaskan dalam penangas air dan akan terbentuk cermin perak pada dinding tabung. Yang kelima ada gugus karboksilat. Terbagi menjadi reaksi esterifikasi dan reaksi dengan besi 3 klorida. Yang pertama, reaksi esterifikasi. Campurkan sedikit sampel dengan 2 bagian etanol dan beberapa tetes asam sulfat pekat dalam tabung.
Tutup tabung dengan kapas, panaskan dalam penanas air selama 2 menit. Lalu, encerkan dengan air dan akan tercium bau ester yang wangi. Hasil positif untuk asam karboksilat alifatis dan aromatis, misalnya asam asetat, asam benzoat, dan asam salisilat. Yang kedua, dengan besi 3 klorida, memberikan warna yang berbeda-beda untuk beberapa asam. Yang keenam ada gugus amin, terbagi menjadi reaksi batang korek api, reaksi indofenol, dan reaksi dengan tembaga 4 sulfat. Reaksi dengan batang korek api, cara melakukannya yaitu batang korek api yang mengandung lignin yang sudah dibasahi dengan asam klorida encer dicelupkan ke dalam larutan sampel dalam asam klorida, maka batang korek api akan berwarna jingga. Yang kedua, reaksi indofenol. Dilakukan dengan memanaskan sedikit sampel dengan 2 ml air sampai mendidih dan tambahkan 2 tetes natrium hidroksida atau amonium 4 hidroksida dan beberapa tetes larutan natrium hipoklorit. Kemudian, tambahkan 1 tetes fenol cair dan akan terbentuk warna-warna yang berbeda. Jika dikocok dengan eter, lapisan eter umumnya akan berwarna merah. Kemudian, reaksi dengan tembaga 4 sulfat. Reaksi ini dilakukan dengan menggunakan sedikit sampel dalam tabung yang ditambahkan 2 ml air dan 2 tetes natrium hidroksida. Panaskan pada api kecil sampai mendidih. Dinginkan, lalu tambahkan 1 hingga 2 tetes larutan tembaga 4 sulfat dan beberapa tetes asam klorida encer hingga netral atau hingga asam lemah. Akan terbentuk endapan yang berwarna, tergantung pada senyawa amin yang diperiksa. Yang ketujuh ada gugus sulfon dan sulfonat. Senyawa sulfon dan sulfonat jika dioksidasi dengan oksidator kuat atau hidrogen peroksida 30% akan teroksidasi menjadi sulfat dan dapat dites dengan larutan barium 2 klorida sehingga akan terbentuk endapan putih barium 2 sulfat. Yang terakhir ada gugus guanidin. Reaksi identifikasinya yaitu sampel dimasukkan ke dalam tabung, keringkan pada suhu 180 derajat pada penanas gliserin selama 10 menit. Mulut tabung ditutup dengan kertas saring yang sudah dibasahi dengan reaksi Nistler, maka akan terbentuk warna kuning sampai warna coklat. Reaksi Sakaguchi dan cara melakukannya yaitu ke dalam larutan sampel ditambahkan beberapa tetes natrium hidroksida 10% dan beberapa tetes larutan alfa naftol dalam etanol, dinginkan pada suhu 15 derajat, tambahkan 3 tetes larutan natrium hipoklorit dan akan terbentuk warna merah ungu.